Dek, Dek, naik apa, Dek? Iya. Cek, gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3, kedengar nggak suaranya? Kalau kedengar kasih jempolnya dong. Gerbong 3, oke luar biasa, berarti kedengar ya sampai ke gerbong belakang. Masih tetap semangat, masih mau melaju untuk berpetualang di hutan Taman Safari Indonesia. Tapi sebelum kita berkeliling di hutan Taman Safari Indonesia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Karena selama berada di dalam kereta wisata itu tidak diperbolehkan untuk merokok, tidak diperbolehkan untuk makan dan minum, apalagi memberi makan satwa. Berbeda halnya dengan safari journey di siang hari. Dan dipastikan dulu adanya tidak ada yang duduk di pinggir. Boleh bapak ibunya bergantian dengan adeknya duduk di tengah, bapak kakak ibunya duduk di sebelah pinggir. Dan nanti apabila kereta ini sudah berjalan tidak ada yang berdiri apalagi berpindah tempat. Bye-bye. Kembali kami ucapkan selamat malam dan juga selamat datang di Taman Safari Bogor, khususnya di program eksklusif dari Taman Safari Indonesia, yaitu program Safari Malam. Tadi kita belum sempat kenalan ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini yang akan membawa Bapak Ibu untuk berkeliling bersama pemandu wisata saya sendiri Lania, ada driver handal kita yang sudah memiliki SIM jet tentunya ya, jadi tidak usah khawatir untuk Bapak Ibunya, nggak akan kenapa-napa. Ada Bapak Wildan yang akan mengajak Bapak Ibu berpetualang dengan menggunakan kereta terbuka beda sama safari siang. Aman gak sih? Aman, insya Allah. Mudah-mudahan ya, banyak berdoa aja di sini. Iya, harus banyak berdoa, baik yang muslim atau non muslim, semuanya banyak berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke hutan Taman Safari, sedikit ada sejarah tentang safari. Mungkin ada yang belum tahu bahwa safari itu dibangun sudah sejak lama sekali, tahun 1980, dan mulai dibuka untuk umum pada awal April tahun 1986. Luar biasa ya, sudah puluhan tahun. Bahkan Taman Safari Indonesia sendiri bukan hanya ada di Cisarua Bogor, tapi ada bisnis unit lain yang bisa Bapak Ibu kunjungi. Wow, ada di mana aja? Ada di Prigen Jawa Timur, ada di Bali, ada di Jawa Tengah, Safari Beach Jawa Tengah, ada di Jakarta juga, Jakarta Aquarium Indonesia. Dan yang terakhir dibangun itu ada Safari Solo. Jadi kalau misalkan lagi ada di luar kota pengen lihat ataupun pengen berkunjung ke kebun binatang, tinggal ke Safari aja, karena banyak banget bisnis unit yang dibangun oleh Taman Safari Indonesia. Dan pada malam hari ini juga, selain Bapak Ibu bisa berkeliling di hutan Taman Safari, tiket terusan yang berwarna coklat itu bisa digunakan untuk naik wahana permainan. Bisa nonton 2 pertunjukan. Ada pertunjukan yang pertama, itu pertunjukan dari tampilnya aneka satwa ataupun various animal akan tampil pukul 9:15. Dan yang kedua, merupakan puncak acara dari program Safari Malam, itu ada pertunjukan dari tampilnya fire dance ataupun tarian api yang akan berlangsung di area Plaza Gajah pada pukul 10 malam hari ini. Dan gak usah kaku kalau nanti di gerbong 1, gerbong 2, ataupun gerbong 3 ada yang mau bertanya, boleh. Kalau tahu jawabannya dijawab, kalau nggak tahu berarti gak ada jawaban ya. Gak akan dijawab, iya, jadi pertanyaan aja, bohong. Pasti gak akan dibantu dijawab untuk pertanyaan yang dimana pertama, tapi diingetin lagi jangan pakai blitz atau jangan pakai flash. Kita bantu untuk mensejahterakan satwa agar tetap welfare ya. Oke, sebelah kiri ini ada habitat dari beruang madu yang merupakan beruang terkecil dari ke-8 jenis beruang yang ada di Asia. Aduh, ini apa nih? Ada pagar ayunya di depan ya? Iya, ini beda, ini bukan beruang madu namanya. Ini ada lama guanaco, beruangnya itu tuh yang warna hitam di gua. Itu baru beruang madu.
yang di depannya lama dari Amerika. Kalau beruang madu itu di Indonesia sendiri berasal dari Kepulauan Sumatera. Beruang madu ini adalah beruang yang termasuk kategori satwa omnivora. Tapi meskipun begitu, 75% mereka mengkonsumsinya buah-buahan. Barulah mereka juga bisa mengkonsumsi serangga, daging, dan juga yang lainnya. Dan selanjutnya di sebelah kanan, ini ada habitatnya kapibara. Berasal dari Amerika. Kapibara ini merupakan satwa pengerat kayak tikus, marmut, hamster ya. Tapi memiliki bobot tubuh yang besar, jadi dinobatkan menjadi satwa pengerat terbesar di dunia. Wow, ini di sebelah kiri lagi makan. Ya. Ada banteng Jawa betina. Nih, banteng Jawa betina berkumpul di sini sedang menikmati makan malam. Mereka ini adalah satwa yang soliter. Jadi seperti halnya giant panda, sama mereka ini akan terpisah, bukan dipisah ya. Mereka akan terpisah dengan yang jantan kalau belum masuk ke dalam breeding season. Nah, bapak ibunya bisa jelasin ke adik-adiknya apa itu breeding season ya. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam breeding season, barulah mereka akan bergabung. Dan untuk yang betina memiliki warna lebih terang, tanduk lebih kecil. Sedangkan jantan memiliki tanduk lebih besar dan warna lebih gelap dibandingkan dengan yang betina. Mana nih yang jantannya? Oh, itu dia tuh. Yang jantannya sedang duduk manis di sana. Oh, itu masih yang betina ya? Oh, itu jantannya, maaf salah, itu masih yang betina. Jantannya mau, oh lagi marahan. Iya tuh, yang jantannya di pojok, yang betinanya di sini lagi duduk. Berarti masuk ke dalam breeding season ya musimnya. Iya, karena yang betina sudah masuk ke dalam habitat yang jantan. Dan yang di sebelah kanan itu ada oryx dama, pernah sempat dinyatakan punah, tapi beruntung sekali berhasil ditemukan dengan beberapa faktor. Jadi kita masih bisa melihat keberadaan dari oryx dama. Dan yang ada di bawah sebelah kiri itu ukurannya kecil. Ini adalah salah satu satwa endemiknya Indonesia yang berasal dari Kepulauan Papua, yaitu kanguru tanah, atau nama lainnya adalah dusky wallaby. Sama seperti halnya kanguru Australia, mereka adalah sama-sama satwa marsupial, memiliki kantung di bagian perut. Tapi kalau kanguru Papua ini ukurannya tidak lebih besar dibandingkan dengan kanguru Australia. Dede. Iya ya, aduh, agak dentutan nih, nggak apa-apa ya, kedengaran. Tiga juga kedengaran. Oke, karena tadi kita sudah melihat beberapa jenis satwa endemik Indonesia, seperti halnya kanguru tanah, ada juga banteng Jawa. Kita akan masih berada di habitatnya satwa endemik Indonesia. Di sebelah kanan ada habitat terlihat sangat megah sekali. Ini dimiliki oleh orang utan Kalimantan. Mana orang utannya? Kalau bapak ibunya ada yang lebih ngelihat duluan, nggak apa-apa, ditunjuk aja. Ada nggak orang utannya? Oh, ada tuh, ada orang utannya. Orang utan ini memang memiliki habitat yang luas karena mereka ini perilakunya seperti perilaku manusia. 90% DNA mereka sama dengan DNA manusia. Untuk yang betinanya juga sama kayak kita manusia, memiliki masa menstruasi dan masa kebuntingannya itu 9 bulan dengan melahirkan 1 ekor anak orang utan. Wow, ada belokan yang cukup tajam di sini ya. Jatuh nggak ya? Jatuh nggak ya? Nggak. Jangan dong, jangan jatuh. Ini tikungan yang cukup tajam di area habitatnya orang utan, melewati lorong. Dan di sebelah kanan gerbong 1 ada yang lihat nggak itu ada apa? Enggak. Gerbong 2? Enggak. Masa sih? Oh, gerbong 3 belum ngeliat nih. Gerbong 3 ngeliat nggak itu ada apa? Enggak. Emang nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada. Itu ngeprank aja biar bapak ibunya tidak terlalu fokus, tidak terlalu apa kata bahasa Sundanya ya, nundutan gitu ya. Biar pada bangun semua. Itu merupakan zona safari journey siang hari karena kita diawali dari arah yang berbeda dengan siang hari. Lagi ke orang utan tadi, di mana konservasi yang dilakukan oleh Taman Safari. Apa itu artinya konservasi? Konservasi itu pengembangbiakan satwa liar di luar habitat aslinya. Tapi selain itu, pelepas liaran juga merupakan bentuk konservasi. Contohnya di orang utan nih,
Orangutan yang berada di luar negeri sudah dikembalikan oleh Taman Safari ke hutan Indonesia. Selain dikembalikan, kami juga memberikan makanan, obat-obatan, serta dokter untuk orangutan yang sudah dikembalikan. Dan itulah dia salah satu bentuk konservasi. Pelepas liarannya seperti apa? Seperti burung jalak putih, burung elang Jawa, dan juga komodo. Nah, itu juga bentuk konservasi yang dilakukan. Oke, satwa selanjutnya di sebelah kanan, babi rusa, baby rus. Jenis babi itu banyak, ada babi rusa, babi hutan, babi kutil, babi ngepet, banyak ya. Nah, ini salah satunya babi rusa. Babi rusa ini bukanlah satwa yang dihasilkan dari perkawinan silang antara babi dan juga rusa. Memang nama latinnya adalah baby rus, yaitu babi rusa. Kita tebak-tebakan yuk. Ini yang di sebelah kiri ada satwa apa? Rusa. Gerbong 2? Kancil. Gerbong 3? Rusa. Oke. Sebelum kita jawab yang sesungguhnya, di sebelah kanan dulu lagi jalan itu pergi, itu namanya bison di Eropa. Bison Europe ya, bisonnya Eropa dengan ukurannya yang besar, tapi tidak kalah sih, Asia juga punya bison yang tidak kalah besar. Oke, kembali lagi ke sebelah kiri. Ini kata bapak ibunya tadi rusa atau kancil, salah dua-duanya ya. Ini lama yang tadi kita lihat, itu namanya adalah lecuy, bukan rusa, bukan juga kancil. Lecuy itu sama jenisnya dengan rusa, jenis herbivora, tapi bisa dibandingkan. Lecuy ukurannya lebih besar dibandingkan dengan rusa dan memiliki tanduk yang berbeda. Kalau rusa kan tanduknya bercabang, kalau lecuy enggak, tuh yang jantannya tuh tanduknya tidak bercabang seperti rusa. Nah, yang di sebelah kanannya tuh di pojokan warna hitam, itu ada satwa Sulawesi, namanya Anoa atau kerbau kerdil. Meskipun masuk ke dalam keluarga kerbau, Anoa ini tidak bisa dipelihara karena ukurannya memang kecil, tapi sifatnya ini aktif bahkan agresif kalau dipelihara. Wow, iya, beda dengan kerbau peternakan. Mereka dengan ukuran yang besar bisa menjadi satwa peliharaan. Selanjutnya kita menuju ke salah satu satwa penggemarnya adik-adik di sini, satwa yang punya tubuh tinggi. Jerapah, betul ya adik-adik, sebagian suka nih sama jerapah. No, di sebelah kanan jerapahnya ada dua, sepasang jerapah. Jerapah ini tinggi banget loh, bahkan yang jantan itu bisa memiliki tinggi mencapai 7 meter. Wih, karena dia adalah satwa yang dinobatkan menjadi dengan pemilik kaki terpanjang, leher terpanjang, ekor terpanjang, lidah terpanjang, dan memiliki 4 buah lambung dan jantung terbesar. Dan yang di sebelah kiri tadi terlewat, nanti kita lihat di depan. Nah, ini dia. Ini jenis antelope ya, namanya eland. Ya, jenis antelope terbesar namanya eland. Nah, bisa dilihat hampir mirip kayak sapi, yang membedakan dari tanduknya. Kalau sapi nggak mungkin bertanduk seperti itu ya, pas ada kurban nanti nyuruduk. Iya, bedanya itu dengan sapi. Ini masih tadi lecuy itu, ada lecuy betina, ada lecuy jantan. Pada ngeliatin, halo bapak ibu, kalau bisa ngomong itu hai, selamat malam. Tuh, ya ini eland yang kelihatan lagi nih. Ngantuk ya matanya ya. Kerja lo dari pagi. Iya, kerja deh, makanya kelihatan ngantuk. Untuk satwa herbivora ini hidup di area jerapah bukan semata-mata digabung begitu saja. Kita mengikuti dengan area habitat aslinya. Karena apabila musim migrasi telah tiba di habitat aslinya ya, bukan di sini, mereka akan minta tolong kepada jerapah yang tubuhnya tinggi. Jadi mereka akan minta tolong kalau misalkan ada predator jenis karnivora yang akan datang memangsa, jerapah sudah memberitahu kawan-kawan yang lain untuk segera melarikan diri. Jadi tidak terkena serangan predator, jenisnya karnivora. Nah, seperti yang Bapak lihat, lecuy dan eland ini juga meminta bantuan kepada jerapah. Jadi kami gabungkan itu bukan semata-mata yang penting digabung mereka nggak berantem, enggak. Kita melestarikan mereka sesuai dengan habitat aslinya atau natural behavior agar tidak merusak alam mereka seperti halnya di habitat aslinya meskipun mereka berada di lembaga konservasi. Selain dengan eland,
Dan juga lecuy, jerapah juga bisa hidup berdampingan dengan kuda. Tapi kuda zebra. Tuh, gerbong 1 udah ngeliat kuda zebra, gerbong 2 udah, gerbong 3 oh udah ya. Ini dia, ada sepasang zebra. Zebra ini ada 2, ternyata keduanya ini memiliki loreng yang berbeda. Kalau kayak kita manusia itu sidik jari, beda. Dan mereka ini adalah satwa yang tidak bisa ditunggangi. Seperti halnya kerbau kerdil tadi, sifatnya ini cukup agresif, sulit banget buat dijinakan. Jadi kalau misalkan kita memaksa untuk menaiki kuda zebra, yang ada nanti kita yang celaka, bisa terpental nanti sama kuda zebra karena dia merasa terancam atau terganggu dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Karena beberapa jenis satwa memiliki karakter kalau tidak suka, terancam atau terganggu akan melakukan penyerangan. Tapi ada juga yang memiliki karakter bertolak belakang. Apabila tidak suka, terancam dan terganggu akan kabur atau melarikan diri. Itu penakut ya. Masuknya bukan satwa jinak, tapi tetap masuknya satwa liar yang membedakan hanya karakternya saja. Dari kuda zebra, ngomong-ngomong kuda, di sini ada adik-adiknya nih, kali aja mau naik kuda poni. Harga tiketnya 50.000, kita buka sampai jam 9. Promo dikit ya Bu, ya Pak, ya. Selanjutnya, ini ada apa tuh? Linsang. Tuh. Hotel linsang, si pemakan ikan. Makanya habitatnya kita buat di pinggir sungai karena habitat aslinya juga seperti ini agar memudahkan mereka menangkap mangsa utamanya yaitu ikan. Dan linsang ini ukurannya kan gak gede ya, kecil. Tapi kalau lagi bersuara itu suaranya cukup nyaring, kenceng. Merupakan salah satu satwa perenang tercepat juga. Bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Tapi kebanyakannya sih mereka hidupnya di darat. Masih dari satwa seperti linsang, ini juga merupakan satwa yang bisa hidup di darat dan juga di air. Sebelah kanan ada habitatnya pygmy hippo, kuda nil kerdil. Oh, ada ya kuda nilnya. Dan habitatnya ini luas loh kalau untuk kuda nil, karena kita berhasil, Taman Safari berhasil mengembangbiakan kuda nil kerdil. Yang dimana kuda nil kerdil ini kenapa sih disebutnya dengan kerdil? Karena memiliki berat hanya 300 kg. Ya, itu hanya kecil kalau untuk ukuran kuda nil, makanya namanya kerdil. Keunikan dari kuda nil sendiri itu ada di bagian telinga. Karena telinganya ini bisa berputar sampai dengan 360 derajat kayak kipas angin. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berpikir yang bisa berputar 360 derajat adalah kepala burung hantu, itu salah. Yang bisa berputar 360 derajat adalah kuping kuda nil. Kalau kepala burung hantu berputar hanya 180 derajat saja. Apa? Iya, kuda nil. Karena kita melihat banyaknya satwa yang sedang menikmati makan malam, di sini kali aja Bapak Ibunya juga belum sempat makan malam, boleh ya. Ayo makan malam dulu daripada masuk angin. Ada di restoran Rainforest, di sana menyediakan menu banyak banget sesuai dengan selera. Ada Western food, Chinese food, ada traditional food. Tapi kalau misalkan gak mau makan berat, lagi diet, minum aja, minum teh hangat atau kopi di Cafe Onta dengan roti-roti yang ada juga yang nggak manis kok. Bisa pesan mau yang manis mau yang enggak. Kalau lagi diet jangan pakai gula. Nah ini di sebelah kiri sapi merah Afrika, nama lainnya adalah Watusi. Tapi nanti kita lihat di depan ya, karena kita akan menuju ke badak dulu. Di sampingnya ada badak bercula 2 atau white rhino. Badak Indonesia culanya itu hanya 30 cm. Tapi kalau badak Afrika itu culanya bisa mencapai 60 cm. Dan ternyata di dunia ini ada satu badak tertua masih hidup, namanya Bina. Bina ini hidupnya di Afrika. Masih hidup, keberadaan badak di Afrika sana. Namanya Bina yang merupakan badak tertua. Dan di Indonesia sendiri kami memiliki badak bercula ya, ada juga yang dimiliki Indonesia. Dan dari ke-87 lembaga konservasi di Indonesia, Taman Safari lah yang dipercaya untuk pengembangbiakan badak. Ini yang ada badaknya.
Om, dengan menggunakan kereta terbuka ini kita masuk nggak sih ke zona karnivora? Masuk ya, masuk. Kita akan melihat satwa-satwa karnivora seperti macan, harimau, singa akan kita lewati. Hati-hati ya Bapak, Ibu, jangan lupa tasbihnya dikeluarin. Dan salah satu program dari Taman Safari Indonesia sendiri, kami banyak banget nih program yang dibuat adalah program Safari Trek. Safari Trek itu dimana Bapak Ibu bisa berjalan-jalan, berolahraga di dalam kawasan Taman Safari Indonesia, mengenal lebih jauh tentang satwa liar dan juga mengenal tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di sini. Dipandu oleh salah satu petugas dari Taman Safari, dibuka setiap hari untuk program Safari Trek. Dan adik-adiknya siapa tahu pengen yang edukasi, belajar lebih jauh tentang satwa-satwa liar yang masih hidup atau yang sudah pernah ada di Taman Safari. Itu di sebelah kanan. Jadi kita jalan kaki di situ. Bisa ada wahana outbound juga, mendapatkan lunch atau makan siang dan juga mendapatkan snack. Ada lagi satu tambahan plus kena pajak. Nah itu hadiah tambahannya ya. Tinggalkan zona Safari Trek. Selanjutnya ada landak right ayam porcupine, si pemakan umbi-umbian yang berasal dari Kepulauan Jawa atau Pulau Jawa. Landak ini adalah satwa yang memiliki bulu tajam, disebut dengan duri landak. Dan yang di sebelah kiri itu di lubang sarang ada burung hantu dari jenis bapipis. Ada beberapa jenis ya di Indonesia, ada barn owl atau tito alba, ada bapipis owl, ada juga bubo Sumatera. Mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda, apalagi barn owl itu bentuknya mukanya tuh kayak lope, kayak hati gitu. Itu jenis tito alba. Makanan utama tito alba itu tikus. Kalau yang tadi kita lihat bapipis itu makanan utamanya adalah ikan, atau tapi nggak bisa loncat. Iya, jadi dia bisa naik nih ke atas ketinggian karena punya ekor yang panjang. Ekornya ini mencapai 30 sampai dengan 50 cm, dijadikan kaki kelima untuk keseimbangan ketika berada di atas pohon. Dan selanjutnya kita menuju zona karnivora. Karnivora pertama di sebelah kanan ada puma, mountain lion atau si kucing gunung, yang merupakan satwa karnivor dengan pelari tercepat juga ya, karena memang mungkin yang pertama dimenangkan cinta, tapi ini juga salah satunya. Puma juga memiliki kecepatan lari yang luar biasa, merupakan satwa yang aktif. Bisa loncat nggak? Bisa, iya beneran, nggak bohong, dia bisa loncat. Tapi kenapa dia nggak loncat? Ada yang tahu nggak kenapa dia nggak loncat? Karena ada sungai. Emang Puma nggak bisa lewatin sungai? Bisa. Karena sudah ada training conditioning yang dilakukan kiper, jadi mereka nyaman berada di habitatnya. Iya, makanya kalau Bapak Ibu siang hari nih, Mbak kok burungnya nggak terbang ya? Padahal kan itu luas banget. Ya itu jawabannya karena mereka sudah nyaman berada di habitat dan sudah mendapatkan training conditioning. Dan yang di sebelah kiri ada zebra dan yang berwarna coklat itu jenisnya rusa ya. Rusa air, namanya Devasa waterbuck. Emang rusa air ini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan rusa tutul atau rusa jenis lainnya ya. Mereka memiliki tanduk yang berbeda juga, tidak bercabang. Dan ini ada yang mau menghangatkan tubuh boleh. Ada api unggun di sini karena kita membuat api unggun di sini untuk menciri khaskan masyarakat Afrika, namanya suku Masai, suku primitif. Untuk notabene-nya satwa karnivora Afrika. Yang pernah nonton animasinya Lion King, Simba. Kita ciri khaskan di sini karena ini adalah masyarakat Afrika dan Simba ini adalah satwa karnivora Afrika. Berada di sebelah kiri. Nih, siapa bilang singa nggak bisa loncat? Bisa kok, dia bisa loncat juga. Tapi sudah terlalu nyaman dengan habitat di sana ya. Ada 2 ekor singa jantan. Karena kalau jantan itu punya rambut, namanya bukan rambut sih untuk jenis satwa ya, bukan rambut singa, tapi surai. Punya surai dari kepala sampai dengan perut. Kalau yang betina itu tidak punya surai. Dan surai ini akan tumbuh kalau usianya udah 2 atau 3 tahun. Sebelum berusia 2 atau 3 tahun, jantan betina tidak memiliki surai.
Selanjutnya kapan lagi Bapak Ibu? Dalam waktu beberapa detik kita berpindah negara ya. Hanya ada di Taman Safari. Dari Afrika kita terbang ke India. Iya, kan singa dari Afrika. Selanjutnya kita lihat satwa India. Ini udah kelihatan signboardnya ya. Ada ular sanca batik. Ini dari India juga. Dari Afrika kita ke India dalam waktu hitungan detik. Nah, ini dia ularnya tuh. Nggak berbisa loh, tapi mematikan lewat lilitannya. Jadi besi aja bisa remuk sama ular piton. Dari India terbang lagi ke Afrika ya. Oke, ada singa putih betina. Gerbong 3 belum lihat ya, nggak apa-apa ya, nanti juga lihat. Tuh, ini ada singa putih betina. Jadi kalau yang betina itu nggak punya surai, nggak punya rambut, dan kehidupan mereka unik sekali. Hidupnya itu dipimpin oleh yang jantan, tapi yang cari makan yang betina. Kalau betina udah berhasil mendapatkan hasil buruan, dikasih ke si jantan. Jantan yang akan membagikan hasil buruan dari betina. Makanya disebutnya si raja hutan ya. Tinggal engkang-engkang kaki aja nunggu betina cari makan, dia udah bisa nerima makanan yang banyak. Kalau di kehidupan manusia udah nggak mungkin ya. Wanita selalu benar. Ya betul ibu-ibu? Semangat sekali. Bapaknya langsung melototin, maaf ya Pak. Di sini ada bangunan tuh. Bangunan ini sudah tua ya. Dari tahun 80-an belum ada renovasi. Jadi yang harus kita takutkan bukan singanya loncat. Bangunannya roboh di gerbong 3 atau gerbong 2 atau bahkan gerbong 1. Angin. Brown bear, sahabatnya Marsha nih. Adek, sayang, cantik, ada yang mau jadi Marshanya? Oh tidak, terima kasih. Lucu loh. Tuh, menggemaskan sekali. Merupakan beruang terbesar kedua setelah polar bear. Yang dua di sana ya, yang satu ini. Ini juga sama kayaknya lagi musuhan ya, jauh-jauhan begini. Oh, yang ini masih aktif. Yang itu udah capek. Kerja ya Pak, dari pagi capek. Curhat. Nah ini masih aktif nih, masih mau jalan-jalan. Tapi bukan berarti kalau misalkan Bapak Ibu keliling itu kayak, ih satuannya nggak aktif, nggak dikasih makan ya sama kipernya. Siapa bilang? Mereka melakukan dengan sesuai keinginan mereka, tidak ada yang kami paksakan. Jadi kalau misalkan lagi tidur ya udah pengen tidur berarti. Ini ada kambing gunung, Barbary sheep. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Oh satu lagi udah kemarin lebaran haji ya. Wah jangan, nggak ada dagingnya kok, ini nggak ada. Kalau ini kan adanya di bukit atau di pegunungan karena perbedaannya dia punya apa namanya janggut dari dagu sampai dengan leher. Kalau kambing gunungan kan kalau kambing peliharaan kan itu ukurannya juga lebih besar. Dan mereka hidupnya di kemiringan. Jadi datarannya itu miring dan tidak akan terjatuh karena bawah bagian kakinya itu kayak magnet. Dan ini ada apa ini? Oh musuhnya singa ini. Hyena. Tuh, hainanya ini, haina loreng Afrika. Ini juga sama kayak singa, adanya di benua Afrika. Walaupun ukurannya kecil, tapi ini adalah satwa karnivora tercerdas. Dia sendiri mampu menghadang 5 ekor singa. Kalau kemungkinan menang atau tidaknya nggak tahu ya kalau sedang bertarung antara hyena dan juga singa. Tapi keberaniannya yang patut diacungi jempol untuk jenis hyena. Hyena itu ada 2, hyena loreng dan juga hyena tutul. Tapi yang dimiliki adalah hyena loreng. Nah ini ada Panthera tigris sumatrae atau harimau Sumatera. 1 ekor di sebelah pojok sana dan 1 ekor lagi di sini. Dengan ciri khas rumah gadang Sumatera. Sebetulnya Indonesia punya berapa? Ada yang tahu nggak? Ada berapa harimau? 2. Harimau Sumatera sama harimau Jawa. 1 lagi ada harimau Bali. Tapi tahun 1980-an harimau Jawa dan Bali sudah dinyatakan punah, tidak ada lagi. 3 hanya sisa harimau Sumatera. Tapi sedikit terpotong karena perhatian Bapak Ibu tersita ke sebelah kanan ya perhatiannya. Ini ada habitatnya babi ngepet. Oh, bukan, nanti hilang. Ini babi kutil. Babi kutil yang punya benjolan di bagian moncong atau bagian mukanya. Seperti kutil, banyaknya di Pulau Jawa. Ya, keberadaan babi ini di Pulau Jawa. Kalau babi hutan ada nggak? Nggak ada. Ada sih di hutan Taman Safari, tapi tidak dikonservasikan oleh kita ya kalau jenis babi hutan. Kembali lagi ke harimau Sumatera tadi. Kalau harimau Sumatera sekarang
gimana dong keberadaannya? Sama ya, mereka juga hampir punah sama kayak harimau Jawa dan Bali. Tapi Taman Safari membuka bank sperma. Apa itu bank sperma? Itu adalah program yang dibuat oleh Taman Safari untuk menanggulangi kepunahan harimau Sumatera. Kalau bahasa manusianya itu adalah bayi tabung. Selanjutnya di sebelah kanan ada habitat macan. Iya, ada macan. Bukan mama cantik, bukan. Mama cantik di dalam kereta. Ini macan tutul. Macan tutul negara apa ini? Indonesia atau bukan? Bukan, Afrika, betul. Macan tutul Afrika. Indonesia juga punya ya macan tutul Jawa, tapi ini adanya macan tutul Afrika yang memiliki warna kuning bertotol hitam. Dan juga ada macan kumbang tuh di atas, berwarna hitam pekat. Ada dua, ada macan tutul, ada macan kumbang. Kalau tiga jadi trio macan. Iya, sebetulnya banyak ya jenis macan. Ada snow leopard, jaguar, citah, karaka, serval, kucing mas. Kenapa di sini ada dua mbak? Kita nggak bisa lihat dong? Bisa, nanti di lokasi Baby Zoo Bapak Ibu bisa lihat berbagai jenis koleksi macan. Sayonara Herbivora, kembali lagi ke zona herbivore. Kita sudah disambut sekawanan rusa. Rusanya ada 4 jenis loh di sini. Ada rusa tutul, ada rusa sambar, ada rusa bawean, ada juga rusa timorensis. Dari keempat unta ada di benua Asia. Kalau yang ada di Asia itu ada unta dari Arab, namanya Bactrian camel. Ada juga yang dari Cina, namanya Mongolian camel. Jadi tidak semua unta itu hanya dari Arab Saudi aja atau dari Timur Tengah aja. Ada juga kok unta yang berasal dari negara China. Setiap negara yang punya gurun pasti ada untanya. Karena satu-satunya satwa yang bertahan hidup di suhu yang panas seperti gurun pasir itu hanya unta. Kalau satwa lain mungkin dalam hitungan detik sudah mati. Kalau unta ini tahan banget, dijadikan satwa kendaraan untuk menyeberangi gurun pasir oleh para petualang. Oke, di samping dari habitat unta, di situ ada jalan lurus menuju ke rumah sakit satwa. Di sini juga ada dokternya, ada rumah sakitnya. Biar satwa-satwa yang sakit bisa diobati ataupun yang sehat bisa diberikan vitamin. Jadi dicek kesehatan mereka setiap hari bahkan. Ini ada kudanil, Hippopotamus amphibius. Kudanil ini memiliki berat mencapai 2 ton. Amphibius berarti kalau di bahasa Indonesia kan bisa hidup di darat dan juga di air. Tapi 75% mereka lebih menyukai hidup di dalam air. Konon katanya di Afrika sana tanduknya ini seringkali dijadikan mahar ataupun mas kawin oleh masyarakat Afrika. Tapi kayaknya masyarakat primitif ya, kayak kalau modern impossible mau dimaharin sama tanduk watusi. Selanjutnya kalau ditanya paling suka satwa apa, jawabannya ada jerapah, ada gajah, ada harimau, ada singa, ada panda ya, banyak banget. Dan ini salah satunya nih, gajah, elephant. Gajah ini ada di 2 benua juga, ada di benua Asia dan juga benua Afrika. Tapi yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah gajah-gajah Asia, gajah Indonesia yaitu gajah Sumatera. Terus gajah itu adalah critical endangered atau krisis. Tapi Taman Safari bukan hanya mengembangbiakan gajah di sini aja, di lembaga konservasi Taman Safari, tapi kita juga bahwa sahabatnya manusia, bisa membantu manusia untuk membawa barang berat seperti halnya gelonggongan kayu. Seperti itu biasanya para pemburu atau petani ya sering membawa barang berat dibantu nih sama gajah. Tapi banyak banget oknum-oknum yang seringkali membakar hutan dan juga memusnahkan satwanya, termasuk ke gajah Sumatera.